Baiklah, saudara-saudara sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebagai pertemuan perdana kita masih dilimpahkan rahmat taufik dan inayahnya untuk melakukan satu kegiatan yang sangat mulia, insya Allah menjadi bagian dari jihad fisabilillah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan buat kita semua. Baiklah, saudara-saudari sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena adanya tabrakan waktu. Sesungguhnya di Sepima memang bersamaan waktunya di Edling. Namun demikian tadi pagi saya dikonfirmasi oleh Prof. Ahmad untuk mengisi mata kuliah yang partner pada siang hari. Dan ternyata di saat yang sama saya masuk di kelas ini. Jadi mudah-mudahan pekan depan dan selanjutnya saya tidak berada pada posisi yang sama, dan saya kira karena baru kali ini saya mendapatkan informasi sehingga sudah mulai ada perencanaan yang baik. Insya Allah ke depan kita bisa konsisten. Kalau di kelas ini reguler ya. Iya Pak, reguler. Reguler ya. Jadi kalau yang satu memang kelas virtual di Insya Allah konfirmasi dan informasi ke depan kita bisa tingkatkan agar nanti tidak kalang kabut ya ketika di hari hanya baru saling mengatur. Baiklah, siapa dosen partner saya? Ada yang tahu ya? Dokter Padhar. Wahdar ya. Iya Pak Padhar. Pak Hadar. Ya. Dan nanti juga saya komunikasi dengan beliau jika ada hal yang seperti kejadian di tadi siang. Baiklah, kita langsung saja masuk di materi kita sebagai materi pengantar tentang pengembangan pembelajaran PAE yang berbasis IT. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, di era sekarang ini tentu kita tidak bisa menghindari tentang perkembangan teknologi mutakhir, terutama di era revolusi industri 4.0. Jadi bukan juga menjadi sebuah pilihan, tapi memang sudah menjadi suatu kebutuhan untuk kita beradaptasi dan memanfaatkan teknologi mutakhir ini untuk kegiatan
pendidikan dan pembelajaran terkhusus di dalam pendidikan agama Islam. Jadi bukan lagi sebuah pilihan, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Nah, di dalam konteks pembelajaran tentu banyak variabel yang terkait sehingga diperlukan satu konsep manajemen yang tepat, dan kemudian kita juga membutuhkan satu pendekatan yang dinilai lebih efektif sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke ranah substantif, kita sedikit menyinggung tentang bagaimana konsep belajar itu sendiri. Jadi, apapun yang menjadi putusan kita tentang pemanfaatan teknologi digital atau TIK ke depannya, harus kita mengacu kepada konsep fundamental tentang pembelajaran dalam hal ini belajar itu sendiri. Jadi dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengacu kepada konsep belajar, memang banyak teori-teori yang berkembang berdasarkan hasil riset dari para akademisi dan praktisi. Jadi teori itu ya ada yang menamai dengan teori behaviorism, ada konstruktivism, ada teori tentang humanism, ada cybernetik, dan berbagai macam nama yang diberikan kepada kajian teori belajar itu sendiri. Namun secara prinsipil atau secara esensial, bahwa belajar itu sesungguhnya merupakan satu perubahan perilaku. Kalau dalam teori behavior, perubahan perilaku itu ditentukan oleh stimulus. Jadi respon peserta didik itu sangat ditentukan sejauh mana daya tarik, daya minat, atau kekuatan magik dari stimulus dari luar. Jadi itu yang menjadi kata kunci di dalam teori behavior, yang mana bahwa perubahan perilaku seseorang itu sangat ditentukan oleh intervensi yang diberikan oleh lingkungannya, dan termasuk pendidikan formal bagian dari lingkungan eksternal yang dapat memberikan intervensi kepada peserta didik sehingga mengalami perubahan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ada juga yang menilai bahwa belajar itu atau perubahan perilaku itu merupakan satu dorongan dari dalam. Akan tetapi dorongan dari dalam itu akibat dari adanya kombinasi antara informasi dari luar, kemudian masuk diserap ke dalam memori, lalu diolah datanya, dan itu berkembang akibat dari adanya integrasi antara konsep lama dengan konsep baru. Itu lebih banyak dikembangkan dalam teori rekonstruktivisme. Jadi itu sesungguhnya yang sangat terkenal dalam teori belajar itu. Kalau yang humanisme lebih mengarah kepada penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Di dalam desain pembelajaran harus memperhatikan aspek dasar dalam diri manusia. Nah, perubahan perilaku yang dimaksud dalam diri anak tentu kalau kita melihat dalam perspektif pendidikan, yakni perubahan yang bersifat mapan,
Jadi bukan perubahan yang sifatnya fluktuatif atau hanya sementara saja, karena memang terjadinya proses perubahan perilaku itu sifatnya proses yang cukup lama, ya. Bukan yang simultan atau bukan yang instan. Jadi satu kali belajar langsung berubah. Kecuali kalau ada hal-hal di luar dari kebiasaan, misalnya ketika mendapatkan mukjizat atau ilham, ya itu di luar cerita. Tapi secara natural, ya belajar membutuhkan proses, membutuhkan waktu, membutuhkan ketekunan sehingga mengalami perubahan di dalam diri seorang peserta didik. Nah, perilaku seperti apa yang berubah di dalam diri peserta didik itu, yakni perubahan dari sisi mindset, ya. Jadi ilmu. Jadi ilmu di sini yang mengarah kepada mindset, pola pikir. Disinilah tentu ada penguatan, ya, ada pengembangan daya nalar atau kerangka berpikir ilmiah peserta didik sehingga dia mampu mempertimbangkan sesuatu di dalam pengambilan keputusan. Jadi itu kemampuan nalar seseorang yang perlu diperkuat. Jadi kalau mindset bagus, ya tentu di dalam pilihan hidupnya akan nampak atau akan berpengaruh kepada hal-hal yang positif atau yang bermakna. Kemudian iman. Jadi iman di sini domainnya adalah di hati, ya, karena menyangkut tentang keyakinan dan rasa. Jadi perubahan perilaku tentang keimanan atau rasa yang ada dalam hati tentu mengarah kepada peneguhan, penguatan, dan menjadi satu prinsip hidup yang memberikan pencerahan. Jadi ilmu ini tentu orientasinya adalah mengarah kepada tolok ukur tentang kebenaran, tentang logika, sedangkan keimanan ini adalah memberi makna dari apa yang dipikirkan oleh nalar itu sendiri. Jadi ketika nalar mengalami kebuntuan di dalam mencari makna apa yang ditemukan, maka imanlah yang akan memberikan makna atau memberikan nilai atau memberikan pesan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia tidaklah sifatnya sia-sia dan semua punya makna dalam kerangka membangun masa depan. Kemudian A-nya ini adalah amal, ya. Ada tindakan, ada aksi. Jadi iman dan ilmu akan melahirkan satu bentuk tindakan yang terukur dan tentu membawa keberkahan. Jadi perbuatan yang lurus dan penuh dengan keberkahan inilah yang diharapkan dalam setiap tindakan peserta didik. Jadi ada yang tindakan dalam bentuk terukur tetapi merusak tatanan kehidupannya. Jadi kalau terukur itu dasarnya adalah nalar atau logika, tetapi bukan landasan keimanan, sehingga sifatnya tindakan itu terukur benar menurut ukuran logika, tetapi merusak silaturahmi, merusak tatanan kehidupan sosial. Nah, ini kita tidak menginginkan hal itu. Kita berharap setiap tindakan manusia yang benar itu selalu memberikan pesan yang sejuk, memberikan kehangatan untuk memperkuat kebersamaan sebagai makhluk sosial. Jadi satu contoh misalnya, ada yang secara logik, secara nalar, ada yang menyuarakan satu kebenaran, mengkritik sesuatu dengan nada yang tegas, nada yang luar biasa tajam. Ya. Namun demikian, kritikannya itu justru
membuat orang menjadi antipati ya, karena misalnya tampak kesan sebagai suara yang arogan, ya, melebihi atau terlalu vulgar, sehingga tidak memberikan kesejukan di dalam sebuah perubahan. Nah, begitu juga ketika menyuarakan tentang cahaya kebenaran dalam konteks iman, kalau tidak dapat diartikulasikan dalam konteks logika atau nalar, maka kadangkala menjadi sebuah cibiran bagi orang-orang yang penyanjung nalar itu sendiri. Jadi ini dua-duanya perlu ada keseimbangan, dan inilah yang sesungguhnya perlu dikembangkan di era sekarang ini. Nah, kalau kita ingin memilah tentang kecerdasan itu, jadi yang pertama adalah IQ, kecerdasan intelektual. Jadi kecerdasan intelektual ini tentu di dalamnya ada kecerdasan atau kemampuan visual, kemampuan memahami lingkungan. Ya. Kemudian ada kemampuan numerik atau angka-angka. Ini biasanya orang matematika yang punya kemampuan menganalisis angka-angka. Kalau tadi yang visual ini kadang seni rupa, bisa menggambar objek yang hampir mirip ya dengan objek. Kemudian IQ ini juga menunjuk kepada kekuatan hafalan. Jadi yang kuat menghafal ini memiliki kecenderungan kecerdasan intelektual. Kemudian selanjutnya ada kecerdasan EQ atau emotional quotient. Kecerdasan emosional ini yakni ditandai dengan kemampuan memahami diri dan orang lain. Jadi kemampuan memahami diri dan orang lain yang intinya nanti adalah kemampuan mengendalikan diri. Jadi ini juga yang menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita pelajari, kembangkan, karena dalam penelitian seorang Daniel Goleman mengatakan kesuksesan seseorang di era sekarang ini 80% ditentukan oleh kecerdasan emosional. Jadi bukan IQ, meskipun statement yang sama dulu ketika jayanya IQ menjadi ukuran bahwa kecerdasan atau keberhasilan seseorang ditentukan oleh kecerdasan intelektual. Namun demikian, seiring perkembangan zaman, masalah semakin kompleks, justru terbalik. Ya, kenapa bisa terbalik? Karena kebanyakan orang cerdas itu mudah rapuh, mudah bosan. Ketika tidak tercapai cita-citanya, dia langsung stres dan drop. Ya. Sedangkan orang yang memiliki kecerdasan emosional tetap memiliki suatu motivasi, dedikasi, semangat untuk belajar, ya, meskipun apa yang dia ketahui pelan-pelan untuk dia dapatkan. Jadi misalnya ya, saya kadang kala melakukan suatu amatan yang intens, mahasiswa S1 ya. Jadi biasanya anak-anak di rumah itu ya saya tidak mendesak untuk belajar intens. Pokoknya saya hanya memotivasi untuk belajar. Ketika ada waktu luang silakan belajar. Tapi tidak memaksakan diri. Nah ternyata ya dengan adanya kepedulian terhadap belajar meskipun tidak intens, yang penting ada rutinitas. Jadi belajar, membaca 10 menit, istirahat lagi sebentar, kemudian kembali lagi membaca, itu rupanya lebih maksimal di dalam pencapaian daripada benar-benar dipaksakan untuk belajar. Ya. Jadi ini dalam kajian tentang emotional quotient bahwa kebanyakan CEO
perusahaan atau industri di negara barat itu adalah orang-orang hebat dan semuanya menjadi depresif akibat dari kegagalan di dalam memajukan industri yang dia pimpin. Itu karena yang kuat adalah intellectual quotient-nya. Sedangkan yang emotional quotient ini adalah kemampuan mengendalikan diri, yakni dia tidak merasa jatuh atau gagal setiap rencananya itu tidak terwujud dengan sempurna. Kemudian selanjutnya adalah adversity quotient. Jadi adversity quotient ini ya ada kecerdasan menyelesaikan masalah. Jadi salah satu tuntutan dalam era sekarang ini adalah critical thinking dan problem solving. Ya. Jadi kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Ini yang menarik, kemarin ada salah satu riset dalam publikasi jurnal internasional yang meneliti tentang adversity quotient. Ya. Jadi rupanya ini sangat penting juga karena bagaimanapun setiap saat kita menghadapi atau mengalami masalah. Jadi ini kita akan mencoba untuk mendalami bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana cara mengendalikan emosi, menata denyutan jantung ketika diperhadapkan dengan masalah. Jadi ini benar-benar ada relasi dari berbagai disiplin ilmu. Karena ya namanya masalah ini membutuhkan satu keteguhan atau kekuatan psikologi. Karena kadang-kala kalau kita dirundung masalah, nalar kita menjadi kayak lumpuh, gitu ya. Tidak punya kemampuan untuk berpikir. Karena diganggu oleh denyutan jantung yang tidak stabil atau emosi kita yang tidak terkontrol. Jadi ini hal yang menarik sekarang yang berkembang adalah adversity quotient. Kemudian selanjutnya ada spiritual quotient. Jadi spiritual quotient di dalam kajian Ian Marshall itu menganggap bahwa kecerdasan tertinggi itu adalah spiritual quotient. Namun demikian, kecerdasan tertinggi spiritual quotient ini tidak akan bisa dicapai tanpa di-backup oleh intellectual quotient, emotional quotient, dan adversity quotient. Jadi memang untuk bisa mencapai suatu makam tertinggi dalam spiritualitas, maka dibutuhkanlah wawasan keilmuan, kemampuan mengendalikan emosi, kemudian kemampuan di dalam menyelesaikan masalah. Maka ini akan menjadi pemicu atau yang bisa membackup untuk penguatan kecerdasan spiritual. Kita melihat dalam berbagai pergulatan hidup oleh para tokoh intelektual atau ilmuwan muslim, ulama, itu rata-rata diawali dengan satu perjuangan pengembangan keilmuan. Misalnya Imam Al-Ghazali yang punya banyak karya, pemikiran pertama itu Imam Al-Ghazali lebih banyak dinobatkan atau ditumpahkan pada karya-karya yang bersifat filsafat. Ya. Jadi bahkan ya dalam sejarahnya Imam Al-Ghazali menulis satu kitab yang cukup terkenal, At-Tahafatul Falasifah, yakni bantahan terhadap filsafat. Jadi sebelum dia membantah filsafat, tentu dia akan mengkaji dan mendalami tentang filsafat. Namun demikian, ketika berkembang secara usia dan kematangan secara emosional, maka di penghujung hidupnya justru diisi dengan nilai-nilai spiritualitas, dengan lahirnya karya seperti Ihya Ulumuddin, kemudian tentang tasawuf. Ya, di sini saya menjadi satu hal yang menarik bahwa level yang tertinggi sesungguhnya adalah
tentang spiritualitas. Misalnya yang diperankan oleh atau yang dilakoni oleh Harun Nasution sebagai tokoh pembaharu di Indonesia, ternyata di penghujung hidupnya juga memperkuat spiritualisme di dalam dirinya. Dan berbagai macam tokoh nasional yang dalam pergulatan hidupnya seperti Nurholis Majid, ya, kemudian ada Syafi'i Ma'arif, kemarin Az-Zumardi Azra, itu adalah diawali dengan penguatan intelektual, kemudian emosional, adversity, dan tertinggi adalah spiritual question. Kemudian yang satunya lagi, yakni vocational question. Jadi vocational question ini kecerdasan, kecakapan tangan, kecerdasan tangan, terampil. Nah, karena yang keempat ini adalah hanya dalam bentuk penguatan secara psikologi, intelektual, emosional, adversity, dan spiritual. Dan ini kita membutuhkan suatu kecakapan tangan atau terampil ya dalam hidup ini. Karena meskipun secara nalar kita atau secara hati kita punya kekuatan, tapi kalau kita tidak punya keahlian, kecakapan, tangan itu ya susah juga ya. Salah satu contoh, kita punya gagasan, ide yang cukup banyak, tetapi kita tidak punya kecakapan di dunia IT atau mengetik saja, maka ide itu hanya tinggal di dalam otak kita, tidak bisa kita tumpahkan ke dalam bentuk karya tulis. Nah, ini yang jadi problem ya. Jadi karena itu sangat penting sekarang ini untuk mengembangkan kecerdasan vokasional berdasarkan tuntutan dan kebutuhan kita tentunya, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kedamaian, sikap otonom atau merdeka, tidak ada rasa tergantung, sehingga kita bisa menjalankan fungsi-fungsi kehalifahan kita di muka bumi. Kemudian kita sedikit lebih mendalam, yakni orientasi pembelajaran PAI kontemporer. Jadi ini juga yang menarik kalau kita lihat, kalau kita menjadi pembelajar di era revolusi industri 4.0, skill apa yang perlu kita miliki atau sangat penting kita miliki, sehingga kita benar-benar menjadi guru, sosok guru yang selalu diminati. Kalau tagline-nya dulu, style adalah selalu diminati, dinanti, dan apalagi satu ya. Kenapa ya? Karena kita punya skill ya sesuai dengan tuntutan di dalam pembelajaran ya. Skill apa yang dibutuhkan sebagai seorang guru? Yang pertama adalah literasi media. Jadi ini kecakapan, kemampuan tentang memilih dan mencari media yang tepat. Jadi di era revolusi industri 4.0 ini begitu banyak media yang kita lihat, kita temukan, kita tinggal memilih mana yang tepat, mana yang relevan, mana yang efektif, dan mana yang efisien. Jadi ini prinsip penggunaan media sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah literasi informasi. Jadi literasi informasi di sini kemampuan kita untuk mencari, mengakses, ya, mendapatkan linknya dan mengakses sumber informasi itu. Ada hal yang menarik misalnya ketika seorang guru harus menguasai bahan ajar, maka tentu dibutuhkan satu link dan akses tentang sumber belajar itu atau referensi-referensi yang dibutuhkan. Begitu juga dengan link dan akses tentang video, tentang PowerPoint, atau tentang aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk pengembangan konten bahan ajar itu sendiri. Jadi literasi informasi sangat penting buat kita. Jadi supaya kita dengan leluasa ya mendesain perangkat pembelajaran ketika kita memiliki rujukan yang cukup banyak.
Kemudian literasi digital. Literasi digital ini ya tentu kecakapan kemampuan kita di dalam menemukan aplikasi atau platform digital yang bisa dikembangkan di dalam pembelajaran. Jadi cukup banyak di cloud tentang platform digital ini. Kita tinggal bisa memilih mana yang lebih tepat, relevan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran PA. Jadi ini 3 skill literasi yang perlu saya kira diperkuat kita semua sehingga kita benar-benar dapat memanfaatkan kemajuan revolusi industri 4.0 ini untuk kemajuan atau untuk keberhasilan di dalam pembelajaran PAE. Kemudian syarat ya sebagai seorang guru ya ini yang saya kira perlu dikembangkan, yakni kemampuan critical thinking dan problem solving tadi saya singgung. Jadi seorang guru harus mampu bersikap kritis. Misalnya kalau mendapatkan informasi, ya tentu tidak langsung menerima serta-merta tanpa reserve. Jadi kita harus bersikap kritis, jangan sampai kalau tidak ada sikap kritis, justru kita menerima berita hoax dan seterusnya, dan langsung kita sebarkan ke orang lain, dan itu cukup berbahaya. Disinilah tentunya kita membutuhkan kemampuan critical thinking, baik dari sisi konten informasi atau dari sisi si pengirim, bagaimana integritasnya si pengirim, kemudian bagaimana salurannya, apakah saluran yang tepat. Ya, misalnya kita mendapatkan jurnal, naskah jurnal, artikel di jurnal, artikelnya dianggap bagus, tapi jurnalnya jurnal yang kadaluarsa atau yang predator. Jadi ini juga salurannya harus dipermata, diperkuat, jangan sampai kita mendapatkan informasi atau data pengetahuan melalui dengan jurnal yang tidak diakui oleh indeks baik Indonesia maupun internasional. Kemudian creativity. Jadi di era sekarang ini ya, tidak ada lagi alasan bagi guru-guru untuk tidak kreatif dan berinovasi. Jadi dengan adanya teknologi digital sekarang ini, justru guru itu lebih banyak waktunya di depan laptop untuk berinovasi dan berkreasi. Dan saya secara pribadi merasakan hal itu. Ya, kadang-kala di dalam menyiapkan bahan ajar, mengembangkan konten bahan ajar itu lebih lama daripada mengajarnya sendiri. Nah, itu ya karena kita ingin mencoba untuk mengeksplorasi berbagai macam sumber dan pilihan-pilihan mana yang paling tepat, dan itu memang menjadi sebuah tuntutan buat kita. Ya. Jadi creativity dan innovation. Kemudian collaboration. Jadi collaboration ini bagi guru di era sekarang ya tentu diharapkan bisa berkolaborasi. Jadi misalnya guru PAE selalu bermitra dengan guru IT supaya bisa mendapatkan sisi keilmuan di bidang IT untuk dimanfaatkan di dalam pembelajaran PAE. Kolaborasi di organisasi profesi seperti MDMP, KKG, atau di organisasi PGRI dan seterusnya. Jadi kita memang berharap untuk bisa menjadi guru yang terbaik. Namun demikian, karena banyaknya masalah dan di sisi lain keterbatasan waktu kita sehingga perlu sharing dengan orang lain yang mungkin saja pengalamannya kita butuhkan. Jadi setiap orang punya pengalaman masing-masing. Dari pengalaman itulah kita bisa satukan dan itu akan memperkaya hasanah keilmuan kita dan menjadi input untuk penyelesaian masalah. Jadi itu pentingnya kolaborasi. Salah satu penelitian kami kemarin tentang kolaborasi ini, yakni guru-guru sangat penting untuk melakukan lesson study. Jadi lesson study ini meskipun telah dikembangkan lama di Amerika dan di Jepang, di Indonesia ini rupanya masih sangat minim
penggunaan atau pemanfaatan pengembangan kompetensi guru melalui dengan lesson study. Jadi lesson study ini guru berkumpul untuk mendiskusikan satu masalah terkait dengan pembelajaran, mencari penyebabnya dan mencari solusi alternatifnya, kemudian menuangkannya ke dalam penyusunan RPS, lalu melakukan uji coba, lalu ada verifikasi sampai terakhir melahirkan kesimpulan. Jadi itu misalnya guru-guru di Jepang, ya memang inisiasi dari sesama guru, meskipun tidak ada instruksi dari pemerintah, karena mereka mulai menyadari, memiliki kesadaran tinggi pentingnya guru dapat mengajar secara profesional sendiri. Kemudian yang keempat adalah komunikasinya. Jadi komunikasi ini tentu yang mampu memobilisasi massa, yang bisa menaklukkan orang, tentu dibutuhkan kemampuan komunikasi. Apalagi kalau kita guru berhadapan dengan peserta didik, tentu kapabilitas di bidang komunikasi ini perlu diasah, dikembangkan. Ya, dalam komunikasi itu dari sisi luarnya ada dua sesungguhnya. Misalnya yang pertama itu retorikanya. Retorika perlu diperbaiki, kita perlu belajar selalu sehingga kita mampu menata kata yang memang indah kedengarannya, kemudian penuh substansi. Kemudian di dalam konteks komunikasi ada namanya intonasi. Jadi pengaturan suara, kapan harus tinggi, kapan harus rendah, kapan slow, kapan cepat, kapan tegas, dan seterusnya. Ini juga perlu saya kira menjadi satu kajian tertentu tentang bagaimana penguatan komunikasi sebagai seorang guru ya. Jadi beda lagi kalau kita belajar menilai komunikasi itu dalam konteks eksternal, yakni kemampuan negosiasi, kemampuan melobi, ya, kemampuan menyampaikan pesan, kemampuan meyakinkan orang, itu adalah bagian dari misi komunikasi itu sendiri. Jadi ini 4 syarat bagi guru sekarang ini agar bisa menciptakan ya suasana pembelajaran yang dinamis, dialektis, dan tentu penuh dengan makna itu sendiri. Kemudian tentang prototipe pembelajaran yang mengarah kepada basis TIK itu sendiri. Jadi yang pertama adalah pembelajaran yang berbasis TIK ini tentu kelebihannya adalah berbasis data. Jadi data yang tersimpan di dalam misalnya yang kita gunakan di Edlink, ya itu akan menjadi satu support atau menjadi dasar kita untuk melakukan perbaikan ke depan atau melakukan atau pengambilan satu keputusan tentang peserta didik itu sendiri. Jadi misalnya dalam proses perkuliahan selalu ada tugas, kemudian mahasiswa menyimpan tugas di dalam Edlink, dan semua itu akan teranalisis dengan baik oleh aplikasi dan pada akhirnya akan terlihat ya, siapa yang paling rajin melaporkan tugasnya, siapa yang paling intens untuk menyampaikan gagasan dan seterusnya. Jadi berbasis data. Kemudian yang kedua adalah efektif dan efisien atau eligible. Jadi sifat daripada pembelajaran berbasis TIK itu sifatnya efektif, berdaya guna. Jadi efektif berdaya guna di sini yakni kita menggunakan media apa saja yang bisa menonton ke pencapaian tujuan secara cepat. Jadi ini efektif. Jadi penggunaan misalnya laptop, ya, bagaimana laptop ini efektif untuk membantu peserta didik bisa menyerap materi ajar dan tercapai tujuan. Sedangkan efisien ini berhasil guna. Jadi bagaimana menekan biaya, bagaimana bersikap hemat di dalam melakukan kegiatan pembelajaran,
meskipun biayanya kecil, tapi tercapai tujuan dengan baik dan maksimal. Itu kerja yang efisien. Kemudian ruang dan waktu. Hal yang menarik di dalam konteks pembelajaran berbasis IT, kita bisa mengatasi ruang dan waktu, ya, kapan saja, di mana saja, kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Kita bisa melakukan interaksi atau sharing melalui dengan aplikasi itu sendiri. Jadi ruang dan waktu inilah yang membuat lebih fleksibel oleh para mahasiswa, terutama mahasiswa pekerja, apabila menerapkan sistem pembelajaran yang berbasis TIK itu sendiri. Lalu online dan real time. Jadi pembelajaran yang berbasis TIK di era sekarang ini dengan adanya internet, ada intranet, ya, kemudian apa ini satu extranet, ya. Jadi adanya internet itu justru pembelajaran yang berbasis berbasis digital misalnya, itu akan membuat kita bisa mengakses data secara online. Jadi online ini ya selalu menyala, ya, selalu hidup, ya, online, tidak pernah mati. Jadi biar dini hari kita ingin mengakses, ya tetap juga terjaga. Dan sama halnya dengan real time. Real time ini sesuatu yang nyata. Nah, jadi kapan saja kita butuhkan, ya kita bisa download, ya. Kita bisa print out dari data yang kita butuhkan, ya namanya real time. Selalu ada ketika kita butuhkan. Jadi ini luar biasa manfaatnya bagi pengembangan digital di dalam konteks pembelajaran PAI. Kemudian sikap objektif dan profesional. Jadi objektif ini bicara padanya, ya sifatnya bertanggung jawab. Sedangkan profesional ini ya tentu bekerja berdasarkan regulasi yang ada, bekerja sesuai dengan keahliannya. Jadi benar-benar profesional dalam konteks berbasis digital. Kemudian selanjutnya kita melihat pembelajaran ini merupakan kegiatan yang cukup kompleks masalahnya karena begitu banyak variabel yang terkait dengan pembelajaran. Dan hal ini tentu pembelajaran yang hebat, yang unggul itu apabila guru mata pelajaran di dalam mendesain perangkat harus melihat semua komponen yang terkait di dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi yang pertama adalah konteks tujuan. Jadi kadang-kala kalau kita membaca tujuan pembelajaran di SMA, SMP, SD, itu paling tidak tergambar di dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Jadi misalnya kalau di SMA ada 4 kompetensi inti, yakni kompetensi nilai spiritual, kompetensi nilai sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Jadi ini tujuan pendidikan agama Islam di level SMA yang terurai di dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, di dalam konteks tujuan ada juga levelnya, ya. Ada level tujuan pendidikan global, kemudian ada tujuan pendidikan nasional, ada tujuan pendidikan institusional, ya, dan ada tujuan pendidikan instruksional. Jadi global itu adalah biasanya disuarakan oleh PBB. Ya. Kemudian tujuan pendidikan nasional itu akan melahirkan regulasi-regulasi dari kementerian terkait dengan masalah tujuan pendidikan. Kemudian institusional, yakni lembaga. Jadi tujuan pendidikan juga lahir dari lembaga pendidikan yang dikelola, ya tentu sesuai dengan aspeknya. Misalnya sekolah agama tentu akan melahirkan tujuan pendidikan yang bernuansa agama. Ya. Kemudian ada tujuan instruksional, ya. Tujuan instruksional ini tergambarkan di dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi tujuan ini ya memang
menjadi orientasi di mana kegiatan pembelajaran itu dilakukan. Atau bahasa yang sederhana sering saya sampaikan kepada mahasiswa itu adalah kalau berbicara tujuan artinya mau dibawa kemana anaknya orang setelah kita ajar. Artinya apa? Bahwa tujuan inilah yang menentukan masa depannya. Makanya tujuan ini harus selalu di-upgrade, harus selalu ditinjau tentang bagaimana presisi di dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan sosial. Kemudian yang kedua, bahannya. Pembelajaran ini terkait dengan bahan atau kurikulum, bahan ajar atau materi pelajaran. Nah ini sangat penting, seorang guru harus menguasai bahan ajar, seorang guru harus atau dituntut memiliki kemampuan di dalam mengembangkan konten pembelajaran apalagi berbasis digital. Misalnya ada berbentuk buku PDF atau e-book atau flipbook, ada juga dalam bentuk presentasi PowerPoint, ada presi, ada juga dalam bentuk video atau animasi. Jadi itu adalah pengembangan bahan ajar yang sifatnya berbasis digital. Nah, bagaimana desain bahan ajar agar bisa benar-benar memiliki daya pikat dari peserta didik? Ya tentu ada pendekatan novelty, proximity, ada humor, ada konflik. Jadi minimal 4 itu merupakan satu pendekatan desain bahan ajar agar peserta didik menjadi terasa tertantang atau penasaran mengikuti pembelajaran. Kemudian guru ya. Jadi pembelajaran juga terkait dengan variabel guru ya. Ini jadi problem kalau di dalam kegiatan pembelajaran diisi oleh guru-guru yang punya komitmen setengah-setengah atau ketulusannya juga setengah-setengah atau profesionalitasnya juga tidak maksimal. Jadi kita berharap itu ya guru sebagai pendamping, pengawal generasi muda benar-benar guru yang totalitas. Jadi bukan sebagai sampingan, tapi betul-betul dijadikan profesi yang sesungguhnya. Kemudian metode ya, metode ini banyak, sehingga di dalam pembelajaran itu berorientasi kepada varied metode ya, metode bervariasi, ada ceramah, ada penugasan, diskusi, inquiry, karya wisata, simulasi, demonstrasi dan seterusnya. Kadang-kala satu kali mengajar yang menggunakan beberapa macam metode. Nah, metode ini juga dilihat dari sisi pendekatan, ada strategi, ada teknik dan taktik pembelajaran. Ini juga perlu dilihat bagaimana sintaksisnya, mulai dari pendekatan berpusat kemana, apakah guru atau peserta didik, dan itu akan mempengaruhi breakdown kepada strategi pembelajaran, lalu turun lagi ke metode pembelajaran, turunannya lagi ke taktik pembelajaran, dan teknik pembelajaran, dan terakhir adalah taktik pembelajaran. Itu kalau bicara tentang metode, dan ini cukup luas dan dalam kajian secara epistemologinya. Kemudian ada media ya. Jadi media ini ya tentu harus relevan, harus yang eligible atau yang layak, harus yang efektif, efisien. Untuk apa ada media kalau gurunya tidak bisa mengoperasikan media tapi tidak ditahu oleh peserta didik, ini juga jadi problem. Jadi benar-benar harus dicari, dipilah sedemikian rupa pertimbangannya. Kemudian ada siswa peserta didik. Jadi peserta didik ini bagian dari input sekolah yang tentu ketika ingin berkualitas bagus sekolah, maka inputnya harus dibatasi, inputnya harus diseleksi. Kalau semuanya diterima input, mau yang punya standar tinggi atau rendah, yang punya motivasi belajar tinggi atau rendah, semuanya diterima, maka itu akan berpengaruh di dalam kegiatan proses pembelajaran sendiri. Jadi memang ini juga jadi dilematis ya. Kapan kita terlalu ketat dalam menyeleksi penerimaan siswa baru, itu lagi akan dianggap diskriminatif terhadap setiap warga negara.
Jadi ini menjadi selalu perdebatan apakah perlu ada seleksi yang ketat atau bagaimana. Kemudian lingkungan ya, lingkungan ini ya adalah tempat belajar, tempat terlaksananya proses interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar. Jadi lingkungan di mana saja itulah yang disebut dengan lingkungan. Ada lingkungan kelas, ada lingkungan terbuka di lapangan ya. Jadi itu semua adalah bagian dari lingkungan yang mempengaruhi tentang efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Kemudian ada evaluasi. Ya. Jadi evaluasi pembelajaran ini sangat penting untuk mengukur tentang tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi kalau tidak ada evaluasi maka kita tidak tahu bagaimana pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, manfaat dari evaluasi itu adalah bagaimana mendiagnosa tentang masalah-masalah yang bakal terjadi atau yang terjadi sebagai penghalang, penghambat di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ini harus didiagnosa secara intens dan secara komprehensif sehingga kita mendapatkan informasi bahwa apa yang harus dibenahi, apa yang harus diantisipasi. Kemudian di dalam evaluasi juga ingin mengetahui bagaimana proses perkembangan belajar peserta didik. Jadi peserta didik itu adalah makhluk yang selalu berkembang, maka tentu harus dikawal bagaimana proses pengembangan keilmuan peserta didik itu ya tentu bisa dipahami melalui dengan evaluasi pembelajaran. Ya, manfaat yang keempat kalau evaluasi pembelajaran itu adalah memberikan atau menjadi input kepada pihak yang berwenang untuk memperbaiki program-program kerja di masa depan. Jadi kita melihat bagaimana siklusnya pembelajaran kalau kita mengacu kepada media berbasis TIK. Jadi pembelajaran itu terjadi secara sederhana, terjadi interaksi antara guru dan peserta didik. Jadi meskipun di era sekarang siswa belajar meskipun tidak ada guru, yang penting ada sumber belajar. Tapi kita secara manual atau konvensional, ya guru dan peserta didik berinteraksi dan lebih mudah ketika di backup atau dibantu oleh media yang berbasis TIK. Lalu inilah tujuan yang kita ingin harapkan. Jadi semakin medianya ini memiliki kualifikasi valid, efektif, ya, sudah teruji oleh expert judgment dari ahli, maka saya kira ini akan bisa membantu untuk pencapaian tujuan dengan baik. Kita melihat ya di dalam mendesain media berbasis TIK, ya ini juga harus dilihat dalam berbagai variabel. Jadi, apakah media berbasis TIK itu selaras dengan tujuan? Apakah sesuai dengan bahan atau materi ajar? Apakah didukung oleh sarana dan prasarana? Apakah dijangkau oleh peserta didik? Apakah bisa dioperasikan oleh guru? Apakah metode ini cocok relevan dengan media yang disiapkan? Apakah media ini bagian dari lingkungan atau lingkungan menyiapkan media yang kita pilih. Kemudian evaluasi yang kita pilih apakah sesuai dengan media yang telah ditetapkan. Jadi tidak mudah juga memilih menetapkan media sebagai bagian dari perangkat pembelajaran tanpa harus ada analisis dengan berbagai komponen-komponen yang ada di sini. Jadi ini cukup rumit, cukup kompleks karena memang kegiatan pemilihan dan penetapan media harus dihubungkan dengan berbagai macam variabel. Hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan sebagai tantangan kita, bahwa pendidikan agama Islam sekarang ini tentu kita berharap tidak keluar dari substansinya. Jadi intisari atau core daripada pendidikan Islam tetap menjaga konsistensinya, istiqomah terhadap substansi atau core-nya, dan tentu hal ini tidak mudah karena
harus berinteraksi dengan media yang berbasis TIK itu sendiri. Jadi sehingga sekarang ini tampak berhadapan-hadapan antara PAI dengan media berbasis TIK. Kita bisa lihat ya, nampak terjadi benturan antara PAI dan media berbasis TIK atau digital itu sendiri. Jadi yang pertama adalah konteksnya rasionalisasi. Jadi media itu adalah satu perangkat instrumen yang rasional. Jadi kalau tidak rasional tidak diterima oleh IT atau TIK. Jadi semuanya punya rumus, punya logika yang rasional karena memang dasarnya di situ sesuatu yang bisa dijangkau oleh nalar dan akal manusia. Namun demikian di dalam PAI ada yang rasional, ada juga yang tidak rasional ya, atau yang tidak terjangkau oleh rasionalitas manusia. Jadi ya, yang rasional itu intinya atau indikatornya kan harus empirik ya. Jadi kalau nyata itu ya rasional, seperti itu cara kerjanya. Kemudian rasional itu yang terjangkau oleh akal. Kemudian rasional itu yang apa namanya memiliki hubungan kausal, hubungan sebab dan akibat dengan variabel yang lain. Jadi misalnya kalau bicara rasional, setiap dalam hidup ini di alam semesta tidak ada yang berdiri sendiri, selalu berhadapan dengan variabel-variabel yang lain, dan itulah yang sifatnya rasional. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang digaungkan media, yakni rasionalisasi, ini tidak mencederai daripada doktrin pendidikan agama Islam itu sendiri. Kenapa ya? Karena di dalam pendidikan agama Islam ada yang rasional, ya, ada juga yang suprarasional. Nah, itu yang suprarasional ini adalah sesuatu yang tidak dijangkau oleh akal sehat manusia. Jadi yang tidak dijangkau itu adalah hal-hal yang ada di wilayah gaib, metafisika, atau yang ada di transenden. Sedangkan yang rasional itu kan yang dijangkau oleh akal manusia. Jadi inilah kelebihannya PAI, ada yang rasional dan ada yang suprarasional. Namun demikian kita harus hati-hati jangan sampai media yang berbasis TIK ini memaksakan nomenklatur atau substansi PAI semuanya jadi rasional. Rasional menurut kacamata teknologi informasi dan komunikasi. Apabila hal ini bisa dilakukan, maka disinilah akan menurunkan derajat dan marwah Islam sebagai sebuah agama yang dihormati dan penuh dengan keajaiban di dalamnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah media berbasis TIK itu selalu berorientasi kepada objektif. Jadi objektif itu apa adanya. Objektif itu sesuatu yang bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, objektif bisa digeneralisasi. Itu media, karakternya media. Jadi media apapun yang muncul sekarang selalu atau mudah diterima oleh semua kalangan. Ya, itulah sifat objektifnya. Nah, apakah di PAI itu ada sikap objektif? Iya, ada. Jadi ada sikap objektif yang mana doktrinnya diterima oleh semua kalangan. Misalnya dilarang membunuh, kecuali kalau hak ya, mempertahankan kebenaran, mempertahankan diri. Kemudian dilarang berzina, lalu dilarang apalagi dianjurkan untuk menghormati yang tua atau menghormati orang tua. Jadi ada istilah dulu 10 commandment, 10 perintah. 10 perintah ini yang disebut oleh Nurhalis Majid sebagai kalimatun shawab, kalimat yang menjadi titik temu antara 3 agama samawi, yakni 10 commandment, 10 perintah.
ada di dalam ajaran Yahudi, ada dalam ajaran Nasrani, dan ada dalam ajaran Islam itu sendiri. Itu yang bersifat objektif karena bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, rupanya ada wilayah yang subjektif. Inilah yang tidak bisa dipaksakan untuk digeneralisasi. Jadi Islam itu terkait dengan personal, terkait dengan keakuan, kedirian saya. Sehingga apapun yang saya rasakan di dalam Islam, boleh jadi umat Islam yang lain tidak dia rasakan. Ketika saya sholat bersama dengan jamaah yang lain meneteskan air mata ketika sholat, sedangkan saya biasa-biasa saja. Itu artinya adalah Anda yang bersifat subjektif, tergantung kepada yang bersangkutan. Kalau sifatnya subjektif itu ya lebih mengarah kepada psikologi sesungguhnya. Psikologi itu menghargai setiap personal itu memiliki ciri khas karakteristik tersendiri. Nah ini yang menjadi benturan. Jadi jangan sampai kehadiran media berbasis ini memaksakan supaya PAI itu semuanya harus objektif sehingga tidak ada lagi istilah subjektivitas. Misalnya menikmati ajaran agama atau misalnya ya ada yang baca doa dengan menangis. Kalau kita jadikan doktrin agama secara objektif, maka kita akan mencibir orang-orang yang memiliki ciri khas tertentu ketika dia menjalankan ibadah. Misalnya di Mekah ketika ada jamaah umrah pergi mencium Ka'bah, ya ada yang menangis, ada yang biasa-biasa saja, ada juga yang mencibir, kenapa itu batu dicium? Jadi itu macam-macam persepsi. Kalau logika media berbasis dipaksakan masuk secara penuh ke dalam dunia pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah terjadi desakralisasi. Artinya di dalam media berbasis tidak ada yang sakral ya. Jadi semuanya tervisualkan, biasa-biasa saja. Jadi masalah dapur, masalah rahasia, semuanya tervisualkan. Coba lihat Bapak Ibu di media sosial. Kadang-kala hal privasi orang dia visualkan di dalam Facebook atau di dalam grup atau di media sosial lain. Misalnya kalau dia lagi memasak di rumahnya, dia visualkan. Berarti tidak ada lagi hal yang sakral. Apalagi persoalan agama. Kita bicara tentang surga dan neraka, bisa divisualkan oleh media. Akhirnya apa yang terjadi? Di dalam ajaran agama, tidak ada lagi yang sakral. Kalau dipaksakan, kalau tidak ada yang sakral di dalam Islam, berarti untuk apa sesungguhnya kita mengimani? Karena kita beriman karena dianggap sesuatu yang sakral. Namanya surga neraka adalah hal yang sakral karena sesuatu yang tidak bisa divisualkan. Ya, meskipun divisualkan, tapi visual itu adalah bentuk iluminasi atau bentuk khayalan ya. Kira-kira seperti ini modelnya surga dan neraka dan seterusnya. Nah ini tiga aspek yang saya kira ini menjadi pengantar kita, menggugah nalar kita sesungguhnya bagaimana mendesain media itu yang seharusnya menyesuaikan dengan substansi jati diri dan karakteristik dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Janganlah diserabut atau pendidikan agama Islam dengan identitasnya diserabut atau ditarik identitasnya itu untuk disesuaikan dengan media berbasis TIK. Itu terbaliknya. Jadi justru TIK-lah yang harus didesain sedemikian rupa sehingga di dalam kegiatan pembelajaran tidak tereduksi nilai-nilai substansi atau esensial di dalam ajaran pendidikan agama itu Islam itu sendiri. Jadi saya kira itu pengantar dari saya pada malam hari ini. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada hal yang perlu disaringkan, silakan.
Silakan Bapak Ibu, kalau ada hal yang perlu didiskusikan. Tapi Pak, mohon maaf sebelumnya untuk pertemuan selanjutnya bagaimana tetap di jam yang sama, di hari yang sama atau bagaimana Pak? Ya, jadi mudah-mudahan Kalau sesuai jadwal dari Edlin kan hari ini setelah Ba'da Duhur. ya. Kalau di jadwal Pak. Jadi saya sudah sampaikan tadi ya, mudah-mudahan di pekan depan ya, karena sesungguhnya jadwalnya Prof. Ahmad di kelas yang sama dengan jadwalnya dengan kelas ini. Karena tadi pagi saya terlanjur terima mengisi, sedangkan di kelas ini tidak ada informasi sama sekali. Sehingga ya itu adalah jalan yang saya lakukan. Terakhir saya tawarkan kepada mungkin Ketua Rombel ya, bagaimana kalau supaya tetap jalan, karena ini sudah terlambat berapa pekan, ya kita cari jalan keluar ya. Supaya semuanya bisa jalan, kita ambil malam. Sebenarnya juga ya malam ini cukup berat ya, karena seharian ada kegiatan mengajar pagi, kegiatan sampai jam 2, mengajar lagi sampai sore, malam. Hari ini terakhir laporan penelitian saya juga saya harus unggah. Jadi cukup berat ya, dan itulah segera dinamikanya dalam dunia pendidikan. Dan silakan Ketua Rombel ya di absen lah itu, karena ini adalah forum pasca ya, tidak perlu di absen kayak S1 begitu. Jadi kalau saya mengajar secara online ya saya tidak pernah absen satu-satu. Saya cukup lihat saja siapa yang hadir dalam pertemuan, karena selalu saya rekam untuk melihat siapa yang aktif ya. Cuma kemarin ada mahasiswa pasca bertanya, Pak, kenapa nilai saya rendah dibandingkan dengan teman? Ya karena saya bilang ya semuanya nilainya itu hampir sama ya. Cuma yang membedakan itu kehadiran, itu saja. Jadi kehadiran itu sangat menentukan. Dan itulah kecerdasan emosional ya, kecerdasan emosional. Tidak perlu terlalu tajam kecerdasan intelektual. Yang penting kecerdasan emosional itu kuat ya. Misalnya selalu tepat waktu ya, rajin hadir, tugasnya selesai. Tapi kalau tugasnya hebat tapi jarang datang ya itu juga yang repot. Jadi saya lebih menggunakan mazhab kecerdasan emosional diperkuat, dengan sendirinya kecerdasan intelektual akan terisi secara pelan-pelan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi kita intenskan komunikasi nanti di pekan depan seperti apa. Kalau misalnya bersamaan ini terpaksa kita mencari waktu untuk offline ya di kelas. Segera semuanya bisa dibicarakan, semuanya bisa diatur ya, kecuali sandal ya. Kalau sandal kanan ya tidak bisa diatur untuk jadi sandal kiri. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, segera untuk pertemuan kita kali ini segera sudah cukup, dan ada saya lupa untuk RPS-nya ya sudah sampai ya, tadi saya kirim juga di WA Group. Ya, silakan di ini ya. Untuk saya mungkin hanya sampai di pertemuan ke-8, berarti ya silakan
buatlah dalam bentuk PowerPoint ya, tugasnya tidak usah dalam bentuk makalah, dalam bentuk PowerPoint mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Silakan diatur ketua rombelnya, distribusi kepada teman-temannya. Nanti pertemuan depan kita akan diskusikan tentang tema-tema yang ada di situ. Jadi bukan dalam bentuk makalah, cukup saja langsung dibuat dalam PowerPoint. Tapi PowerPoint-nya yang berbasis teks lah, yang menarik. Jangan hanya yang kelihatan poinnya tapi tidak punya power. Jadi yang menarik lah, saya kira. Oke, baiklah. Untuk malam ini kita cukupkan. Terima kasih banyak atas partisipasinya kepada saudara-saudara sekalian. Dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.